Halo guys, welcome back to my vlog. Di video gue kali ini gue mau membahas sebuah iPhone lagi, yaitu iPhone SE yang generasi pertama. Kenapa gue tertarik untuk bahas iPhone ini? Yuk langsung disimak video ini guys. Seperti biasa, sebelum kita mulai untuk bahas unit handphonenya, kita bahas dulu untuk boxnya. Kayak gini, untuk boxnya ini udah jelek ya. Ini gue beli second juga. Ini adalah yang kapasitas 16 GB dan ini bukan unit resmi Indonesia karena bisa dilihat di sini adalah LLA. Ini unit X Inter ya guys. Oke, kita langsung buka aja. Nggak ada apa-apa di sini. Kemudian seperti biasa ada partisinya. Lalu ada kitab-kitabannya di sini guys. Ini dapatnya ini udah sobek. Kemudian sudah nggak ada lagi stiker Apple-nya nih guys. Dan untuk SIM ejectornya itu ya ini sih udah jelek juga kalau bisa lihat ya. Cuma ya udahlah, masih lumayan untuk bisa dapat full set yang kotaknya tuh original guys. Karena kalau kalian mau sekedar full set tuh gampang, toko juga bisa buat. Dan untuk kelengkapannya ada AirPods-nya. Ini udah dites, semua berfungsi normal, ini juga original. Kemudian kabelnya juga original. Adaptornya juga original. Ini adaptor 5 watt ya, bawaannya Apple, dan kakinya masih yang begini karena di Amerika juga pakainya begini. Agak ribet ya kalau kita dapat kayak gini, mesti beli sambungannya lagi. Kita rapin dulu, lalu kita bahas untuk unit handphonenya guys. Oke guys, udah gue rapikan kotaknya dan langsung kita bahas untuk unit handphonenya. Ini untuk ukuran handphone second sih masih mulus banget loh, mulus banget. Cuma ada satu dent kecil yang di pojok sini kalau kalian bisa lihat ya. Ini masih mulus banget. Ya kalian bisa lihat tuh, mulus banget, seperti baru. Dan kekurangan cuma satu, yaitu ini udah pernah ganti baterai. Kalian bisa lihat di sini ya, di baterai health-nya di sini 100%. Itu nggak mungkin banget untuk iPhone yang sudah 4 tahun masih 100%. Dan ya bagusnya gue sebagai pengguna selanjutnya, gue bisa pakai handphone ini dengan puas sih, nggak usah ngecas yang kayak sehari bisa lebih dari 3 kali atau 4 kali. Baterai juga hitungannya awet kok untuk ukuran handphone sekecil ini ya guys. Dan gue memberikan beberapa alasan kalian kenapa bagi kalian yang ingin coba masuk ekosistem Apple, kalian boleh untuk membeli iPhone SE ini. Alasan pertama udah pasti harganya guys. Kalau kalian beruntung, kalian bisa loh dapat iPhone SE ini di harga di bawah 1,7 juta. Gue juga dapat tuh di bawah 1,7 juta dan dapatnya full set orisinil kayak gini. Dapat boxnya, dapat isinya orisinil, cuma ya nggak ada stiker Apple-nya aja sih. Nggak apa-apa lah. Gue juga udah banyak sih stiker Apple. Harganya itu bagus banget deh untuk sekarang, walaupun untuk handphonenya kecil banget ya, tapi masih worth it sih karena dukungan iOS-nya juga mumpuni juga. Lanjut ke alasan kedua guys. Untuk dukungan iOS-nya, handphone iPhone SE generasi pertama ini udah dapat dukungan sampai di iOS 14.2. Sama dengan iPhone 11 Pro Max yang gue pakai untuk merekam video ini. Sama juga dengan iPhone 12 series yang baru launching belakangan ini. Semuanya sama, mendapatkan iOS yang sama di 14. Jadi kalian tuh nggak perlu habis uang banyak untuk bisa menggunakan iOS yang paling up to date saat ini guys.
Alasan ketiga ini berhubungan dengan alasan pertama guys. Ayo, apa alasan pertamanya? Harganya yang sudah murah. Betul. Kenapa gue bilang harganya dan performance-nya ini tuh punya hubungan? Dikarenakan gini guys, kalau kalian bayangin, kalian beli iPhone 11 series, iPhone 12, sudah pasti iPhone itu memiliki performance yang bagus dikarenakan untuk chipsetnya, untuk RAM-nya, untuk segala macam hardware yang ada di iPhone itu adalah yang paling up to date. Sedangkan untuk iPhone SE ini adalah iPhone dengan hardware di tahun 2016 yang dilengkapi dengan chipset A9, RAM-nya cuma 2 GB guys. Tapi kalian bisa mendapatkan performance yang masih tergolong baik. Di sini kalian bisa lihat di Antutu, skornya itu di angka 182.837. Dan untuk device dengan skor segini, kalian tuh masih bisa bermain game tanpa merasakan lag yang mengganggu sih kalau menurut gua ya. Jadi performance-nya yang berbanding terbalik dengan uang yang kalian keluarkan untuk mendapatkan handphone ini guys. Itu alasan ketiganya. Alasan keempat, nah ini alasan yang bisa dibilang adalah preferensi gue sendiri guys. Kenapa? Karena untuk iPhone 12 series itu digadang-gadang menggunakan kembali desain yang kotak seperti ini. Betul kan? Ini desainnya kotak, sama kayak iPhone 12. Jadi kalau kalian, termasuk saya juga nih, nggak mampu nih beli iPhone 12, kan beli aja iPhone SE ini. Harganya murah, performance-nya masih bagus, iOS-nya iOS terbaru, modelnya kotak. Bisa berdiri? Bisa, nggak perlu beli iPhone 12 guys. Ya ini gimana ya, karena memang kan untuk iPhone 12 itu kembali menggunakan desain kotak seperti ini ya. Nah jadi bagi kalian yang tidak mampu, termasuk gua juga nggak mau beli iPhone 12, cukuplah kita menghibur diri kita dengan menggunakan iPhone SE ini guys. Karena kan ya kayak, ya secara tampilan nggak ada beda lah guys dengan iPhone 12, iPhone 11. Dan ya yang penting iOS-nya sama di 14.2. Gimana menurut kalian? 4 alasan yang bisa gue kasih ke kalian untuk kalian tuh cari iPhone SE ini di tahun 2020 akhir ini. Dan sebagai pertimbangannya lagi, gue akan tunjukkan performa gamenya kalian supaya kalian tuh yakin kalau iPhone ini tuh masih layak loh digunakan dan dibeli di tahun ini. Oke guys, kita udah masuk dalam gamenya. Ini gue kencengin dulu suaranya. Suaranya masih bagus ya, walaupun dia cuma sekiranya single di bawah sini. Kita langsung masuk ke setting. Lalu kita lihat di audio dan grafik. Ini adalah settingan pada saat pertama kali kalian masuk ke dalam game Call of Duty Mobile. Ini dimaklumi aja karena chipsetnya juga ada jadul dan ini handphone adalah keluaran tahun 2016. Kita langsung pakai aja frame rate-nya high biar lebih enak di mata ya guys. Langsung kita play. Kalian nilai sendiri nih gimana performance-nya guys. Salah satu kekurangan iPhone ini ya pasti ukuran layarnya kecil, udah pasti. Tapi bagi beberapa orang pasti itu nggak jadi masalah. Kayak saya juga, walaupun tangan saya gede, saya juga demen pakai iPhone ini. Ini kalian lihat ya. Target's in sight. HQ located. Secure it. Nggak nge-lag ya guys, kalian bisa lihat di sini. Changing mag. HQ online. Secure it.
Kalian bisa nilai itu sendiri. Gimana dari gue main udah bisa ngekill segala macam, dan ini nggak ada frame drop sama sekali, nggak ada nge-lag sama sekali. Gimana menurut kalian untuk performa gaming main Call of Duty Mobile ya guys? Panen kill dong guys. Mana lagi? Aduh, ada peluru guys. Teman ternyata. Nah, mantep banget kan untuk gamingnya. Memang setelah main tuh agak panas ya. Di sini bagian belakangnya agak panas. Tapi ya menurut gua iPhone SE ini masih worth it banget untuk kalian beli dengan 4 alasan yang gue sebutkan tadi, baik dari harganya, dari performance-nya, dari dukungan iOS-nya terbaru, dan pastinya desain kotaknya guys. Gimana menurut kalian? Komentar di kolom komentar. Jangan lupa juga kalian like video ini. Siapa tahu masih banyak nih yang mencari iPhone SE ini tapi ragu loh untuk beli, apakah masih like atau enggak. Mungkin video dari gue ini bisa membantu teman-teman yang masih bingung apakah kalian mau membeli iPhone SE ini sekedar untuk handphone kedua, untuk kalian koleksi. Ya, ini masih recommended di akhir tahun 2020 ya guys. Jangan lupa juga di subscribe ke channel Calvin Vlog. I'll see you guys on next video. Bye bye guys.